kelas B semester 5 BKPI. Saya akan memaparkan video yang berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak di SMA Negeri 1. Mata kuliah studi kasus anak dan remaja dosen pengampu Eka Putri Rahmadani M.Gz. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perceraian dan perpisahan orang tua berpengaruh bagi pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Proses perceraian bagi anak merupakan masa di mana sedang mengalami pengalaman disakiti atau mendapatkan perilaku tidak adil dari diri sendiri ataupun orang lain. Stres dialami oleh remaja korban perceraian karena munculnya konflik dengan diri sendiri yang tinggi, terputus hubungan dengan salah satu orang tua, permasalahan kesehatan fisik dan mental orang tua, dan hilangnya wibawa orang tua. Pengertian kasus yang dibahas berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa dampak perceraian kepada peserta didik di SMA Negeri 1 terdiri dari dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yang dialami oleh peserta didik adalah kondisi emosi yang labil yang ditunjukkan dengan sikap peserta didik yang tertutup dari pergaulan, menyendiri, dan terkadang bertindak agresif jika diejek atau dihina. Tetapi tidak semua anak mengalami trauma akibat perceraian. Banyak anak yang berasal dari keluarga yang bercerai dapat menjadi individu yang berkompeten. Hal ini dikarenakan faktor dari individu dan latar belakang orang tua yang mampu memberikan penjelasan bahwa sebenarnya perceraian juga dapat melepaskan anak-anak dari masalah konflik perkawinan yang dialami orang tua mereka, dan ini merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh. Tujuan identifikasi kasus untuk memenuhi dampak perceraian orang tua terhadap anak di SMA Negeri 1. Sasaran studi kasus. Subjek adalah peserta didik yang berasal dari keluarga tidak utuh atau anak korban perceraian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 orang peserta didik SMA Negeri 1 sebagai subjek penelitian. Pengambilan subjek penelitian berdasarkan kritik peserta didik yang berasal dari keluarga bercerai. Subjek penelitian ini adalah anak remaja yang orang tuanya bercerai dengan batasan usia antara usia 16 tahun atau 18 tahun. Metode dan alat pengumpulan data. Penelitian kualitatif berbentuk studi kasus yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dampak perceraian orang tua terhadap anak di SMA Negeri 1 dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi dan wawancara. A. Analisis. Analisis data menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis dimulai dengan melelah seluruh data kasar yang tersedia dengan berbagai sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh tepat pula. Proses analisis data ada 3 unsur yang dipertimbangkan oleh penganalisis, yaitu 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, 3. Penarikan simpulan atau B.
Diagnosis penyebab perceraian berikutnya adalah perselingkuhan yang merupakan sebuah perzinahan yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah. Padahal ia telah terkait dalam perkawinan secara resmi dan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama-kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stres, dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memiliki untuk bercerai dari pasangan hidupnya. C. Prognosis. Harapan yang timbul dari anak-anak korban perceraian adalah berpikir bahwa kegagalan orang tuanya dapat dijadikan pelajaran agar ia tidak seperti mereka dan menjadi bekal mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. D. Treatment. Jika seorang remaja mengalami permasalahan perceraian pada orang tuanya, mereka akan cenderung mengalami luka, kesedihan, serta kemarahan ketika orang tua bercerai, namun lebih mampu dalam penyesuaian pada hal-hal yang baru di kedepannya seperti perubahan kondisi ekonomi, peran dan keluarga yang baru. Dampak dari perceraian orang tua tidak semata-mata menimbulkan dampak yang negatif seperti trauma, minum-minuman beralkohol, judi, sampai narkoba. Hal ini disebabkan karena kontrol guru dan masyarakat terhadap lingkungan masih sangat kuat. E. Follow up. Untuk menindaklanjuti dampak perceraian orang tua terhadap anak SMA Negeri 1, guru BK memberikan arahan dan motivasi kepada anak korban perceraian orang tua. Kesimpulan, dampak perceraian orang tua pada umumnya cenderung bersifat negatif dan jarang yang menilai dari sisi positifnya. Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 1 dan pembahasan pada bab terdahulu, diketahui bahwa anak-anak korban perceraian mengindikasikan bahwa keadaan anak yang berasal dari keluarga yang baru saja bercerai biasanya berdampak pada persoalan emosi yang diekspresikan dengan tidak dapat mengolah emosi dengan baik itu emosi marah maupun sedih, sering menyendiri dan menarik diri dari pergaulan. Tetapi tidak semua anak korban perceraian mengalami hal seperti itu. Bagi subjek yang telah menemukan identitas dirinya sejalan dengan perkembangan fisik dan psikososialnya, sehingga mampu mereaksi frustasi yang disebabkan oleh problem keluarga dengan sikap positif. Hal ini yang menyebabkan anak memiliki sikap kematangan emosi dalam mengambil keputusan, keterbukaan menerima masalah, bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri, tidak mudah terpancing emosi, tidak minum alkohol, mempunyai semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, memiliki keberanian dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara matang dan rasional dengan mengontrol emosi yang baik, tidak mudah terpancing dan memiliki ketenangan ketika ada teman sekelasnya yang mengejek. Saran, berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di SMA Negeri 1 dapat direkomendasikan beberapa saran. 1. Kepada guru pembimbing diharapkan untuk lebih sering memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada anak korban perceraian sehingga kematangan emosi
menjadi lebih baik. 2. Peserta didik lebih diharapkan agar tidak menjauhi teman sekelas yang mengalami korban perceraian, tetap berteman dan mengajak bergaul. 3. Kepada peneliti selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara yang tidak menutup kemungkinan kurangnya keterbukaan dan kejujuran subjek dalam menceritakan masalahnya. Oleh karena itu, untuk peneliti berikutnya agar lebih mempertajam kondisi subjek di rumah di lingkungannya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.